apa namanya? Dulu kan Iya, kalau les privat itu saya nggak cuma pakai Teams. Iya, Pak. Jadi habis ini Bu Ida ya. Ya, nggih, Bapak. Iya, Oke, Pak. bentar, saya tak ya anu teman dulu. les saya di sini. Tak buka file saya dulu. Oke. Ada ya. Oke, oke. Hmm. Ini. Tuh. Baik. Eh, ini nunggu panitia enggak ini? Panitia kemana ini? Wah. Baik, kita mulai dulu ya. Nanti kita share dulu. Ini panitianya enggak ada kelihatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang satu. Siapa ini? Kurang Mas Nugroho, Pak. Sebentar saya hubungi. Oh iya. Ketua ini sampai Mas Safu. Nggih, Pak, saya, Pak. Oke. Ya. Oke, hubungi dulu. Oke, enggak apa-apa. Ini sehari ini baru materi kali ini ya. Tadi pagi ada materi enggak? Nggak ada, Pak. Nanti sore, Pak. Promo banget itu ya. Ya, nanti sore Mbak Ida itu ya. Nggih, Pak. Oke. Wah, enak no, dari pagi Masuk Zoom, sampai Mas. siang enggak ada materi. Terus ngapain? Kerja di kantor, Kerja, Pak. Nggih, Bapak mengajar. mengajar. Kalian ngajar di mana toh? Yang tadi ngajar tadi ibu siapa tadi? Iman 3 Kulon Progo, Bapak. 30-an Progo. Nggih. Oke, oke. Ini gurunya berapa ini? Mbak Uswatun guru. Bumi, Pak. Pak. Ayo karo gawan itu Pak. Mbak gurimu gue lho, Mbak Uswatun. Sopo? Nggih. Nggih, Pak. Ngajar di mana toh, Jen? Kalau di Man 3 Boyolali, Pak. Oh, gone Pak Tukimin gue. J. Udah pensiun hari ini Pak Tukimin. Nggih, sampun. 1 per 1 September. Nggih, persatu. Ya, PLT ini siapa? Pak Masku. Coba PLT ini. Guru kepala Pak. guru apa kepala Man MTS yang dekat? Boyolali. Kepala. Kepala Man mana? 1 Boyolali. Oh iya, Pak satu Man saya 1 aku lali Boyolali, aku. Pak. Iya iya aku paham aku. Kepala man ya? Saya lupa saya. Nggih, kepala Man. Nah, Mbak Rima ngajar di mana? Saya di kantor, Pak, Oh, di kantor apa? di Kemenak Bantul. Oh, tak kira di kantor transmigrasi. Iya, oke, Bantul ya. Nah, Mas Saiful, Saya di KUA, Pak. kau mana? KUA Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung. Oh, ada ngomong gue kupluk nih kau. Nggih. Suara saya sudah terdengar, Pak. Oh, terdengar banget no ya. Oh iya, yang kemarin yang agak pedot-pedot itu, Pak. Oh iya iya. Oke. Nek ini nek Saiful loro ya, Saiful karo Saiful ya. Mas Rizal dari mana, Mas? Saya dari Semarang Utara, Pak, di KUA. Oh iya, sing Semarang Utara ya. Sudah Pak PRT no.
berdekatan dengan pantai. Nggih, Pak. Berarti Daerah pesisir. berarti karo anu ya nek kantor karo mancing ya. Asli Semarang juga, Mas. Asli Semarang, Pak. Geno. Oh, enak no. Berarti ki perempuannya Siti Mbak Sopo mau Mas Sopo mau Mas urung teko ya. Mas Nugroho yang satu. Oke, Mas Kori, Mbak Kori kok mana Mbak Kori? Di Pekalongan, Pak. Ngajar apa kantor? Di Oh, kampus, Pak. UIN oh Gus Dur dosen, Pekalongan. dosen. Oke. Gus Dur, Gus Dur. Nggih, Rumahnya juga Pekalongan. betul, Pak. Enak. Mbak Septi? Saya di Mantiga Cilacap, Pak Jun. Oh iya kemarin ya sing Mantiga Cilacap ya. Ya. Asli Cilacap juga. Aslinya Kulon Progo, Jogja. Oh, oke. Lumayan jauh ya. Ya, 2,5 jam, Pak. Berarti kos. Nggak, Mbak Umi? Ya, Dari mana Mbak Ya, Umi? Pak. Dari mana Mbak Umi? Dari Karanganyar. Oh, yang Karanganyar itu di MTS itu. Juga di kantornya, Pak. Oh, kantor. Terus kalau Mbak Sylvia, Silva. Saya tadi Pak yang di Mantiga Kulon Progo. Oh iya, Ding. Terus Mbak Rima, Saya yang dibantu, Pak. Bantul. Oh iya, tadi Niken, Mbak Niken. Di MTS 3 Nah, putus-putus ini. MTS 3 mana? Di MTS 3 Wonogiri. Oh, sing berbatas MTS 3 perbatasan Wonogiri. anu ya dengan Ponorogo itu ya. Ya, ya, Purwantoro. Oke. Baik, yuk kita mulai ya. Ben bahas Mas Opong ke Ben usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa direkod sudah? Sudah direkod? Inti untuk rekodnya kok belum diizinkan sama host, Pak. Jadi saya Ya. record layar pakai aplikasi lain. Ngomong karo anu sik panitia sik. Sapa kuwi jenenge? Mbak Nanda apa Mbak Dwi? Direkod dulu, Mas. Belum bisa? Berarti sampean sudah agenda 4 selesai ya? Halo? Agenda 3 belum selesai, sudah selesai ya? Belum, Pak. Belum, Baru Pak. satu Belum hari, Pak. Pak. Oke, nanti malah justru ditekok. Oke, enggak apa-apa. Ini mesti direkod, Mas. Sebentar, Pak. Saya menghubungi panitia dulu. Wes, Mas. Sebentar, Pak. Sebenarnya sudah saya record, Pak. Bisa dilanjutkan, tidak apa-apa, Pak. Nanti Oh ya, bisa tidak apa-apa. menyesuaikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, kita masuk coach yang pertama. Berarti nanti ketemu kita ya ada 3 kali ya. Ini 4 kali ini. Berarti besok kapan lagi. Oke. Jadi penjenengan sudah mempersiapkan
walaupun agenda 3 nanti masih menyusul, tapi tidak apa-apa. Yes. Jangan sudah mempersiapkan ya, yaitu mulai agenda 1, agenda 2, agenda 3. Oke. Baik, kita nanti akan mencoba. Sebenarnya materi-materi ini adalah review dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Ketika kita mereview agenda 1, agenda 2, agenda 3, ini nanti digunakan untuk menyusun rencana aktualisasi. Makanya kemarin pas waktu kita bicara agenda 2, kita sudah banyak hal ya yang kemarin menjadi pembahasan kita. Dan memang saya sering ketika di agenda 3, agenda 2, itu yang saya sampaikan itu terkait dengan matrik. Ya, matrik. Jadi supaya apa? Penjenengan ada persiapan. Jangan sampai nanti jenengan sudah seminar itu minta ganti judul. Ada loh yang seperti itu. Ya saya boleh ketika sudah judul atau isu aktualnya ketemu, terus ada yang namanya ide kreatifnya muncul, kok diganti, berarti kan ada sesuatu masalah. Tapi tidak boleh, sudah diseminarkan kok. Mungkin kalau judul tidak boleh, tapi kalau misalkan di dalamnya dibenahi, tidak apa-apa. Tapi hati-hati juga. Makanya nanti saya berharap teman-teman 10 orang ini nanti istilahnya, yuk kita istilahnya kita betul-betul kita pikirkan dan betul-betul kita kita fikkan. Jadi judul, langkah-langkah kita fikkan. Kalau toh memang ada perubahan, ada keraguan, secepatnya untuk diganti atau direvisi. Ya, secepatnya, jangan nanti sudah mendekati, nanti repot kerja penjenengan. Karena itu nanti idealnya, ini saya katakan idealnya. Penjenengan itu menulis itu berangkat dari yang namanya berangkat dari judul dulu, artinya mungkin dari isu dulu ya, isu itu diangkat menjadi judul kan, jadi ide kreatif. Nah, kalau sudah ketemu di ide kreatif, maka jenengan dalam tulisan ini diawali dengan latar belakang. Maka saya berharap teman-teman ini angkatan 37 kelompok 4 ini betul-betul sekarang sudah mulai istilahnya, kalau boleh saya katakan ya prosentasenya sudah 60%. Ya, sekarang ini sudah 60%. Jadi kalau kesana tinggal nanti membenahi begitu. Oke, jadi saya berharap seperti itu. Hanya kan sudah Bapak Ibu kan, saya tanya dulu, isu yang penjenengan angkat itu berdasarkan di agenda 1 atau sudah ada perubahan? Ya. Isu yang jenengan angkat itu berdasarkan isu isu yang di kelompok di agenda 1 atau mungkin sudah ada perubahan, ada penyempurnaan? Sesuai agenda 1, Pak. Gimana? Saya minum dulu. Gimana, Mas? Iya, masih sama kayak yang pertama, Pak. Oke, ada perubahan ya. Tidak boleh, masa saya gini. Boleh sebenarnya diganti, boleh. Jadi tidak usah, Pak saya ini Pak sementara. Tapi saya belum serak itu Pak, misalkan. Oke, secepatnya tidak apa-apa. Kita masih ketemu beberapa kali kan nanti. Ketemu pembimbingan ini paling tidak 4 kali dengan ini. Jadi kalau sudah kita fikirkan ya, oke, kalau belum ya kita coba, kita pikir-pikir. Makanya mungkin ide kreatif dengan semuanya belum ketemu juga bisa. Karena apa? Karena agenda 3 baru nanti. Karena agenda 3 itu nanti ada yang namanya materi manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN dan smart ASN itu akan mewarnai. Oke. Baik, akan saya share ya. Akan saya share. Oke. Sekarang kita bicara tentang coach ya, coach tentang agenda 1, 2, 3. Jadi ini coach agenda 1, 2, 3. Nah, coach agenda 1, 2, 3 ini adalah review ya. Review dari
Nah, ini adalah sebenarnya review dari agenda 1. Jadi review penguatan dan peran agenda 1. Jadi materi kita itu sebenarnya memperkuat di agenda 1. Tapi tidak saya berikan semua 3 mata pelatihan itu. Agenda 2 juga tidak saya berikan semuanya. Ya, karena agenda 1 itu nanti terkait dengan 3 mata kuliah atau mata pelatihan. Sedangkan agenda 2 nanti ada 7. Agenda 3 ada berapa? Agenda 3. Masih kan enggak? Kan sudah ketemu kan di agenda apa itu agenda 3. Sudah ketemu kan? Sudah ketemu, kemarin sudah ketemu agenda 3. Halo? Mbak Ida hari ini Baru agenda 3 1 kan kali. cuma sekali aja. Baru kemarin hari Senin, Pak. Pertemuan untuk agenda 3. Nah ya, berapa jam itu? Itu kalau nggak salah 2 jam pelajaran, Pak. Nah ini nanti juga 2 jam lagi. Sepertinya iya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu. Jadi sebenarnya kita materi hari ini itu review penguatan agenda peran agenda 1, agenda 2, agenda 3. Oke. Agenda 4 pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Jadi nanti kita ketemu di agenda 4. Ini sebenarnya sudah agenda ini sebenarnya kita sudah masuk di agenda 4 ini sekarang ini. Jadi jenengan sudah mulai menentukan yang namanya apa itu isu aktual yang nanti diangkat ide kreatifnya seperti apa. Baik. Saya ingin tahu sekarang. Ini kan sebenarnya ada konsep ya. Ini konsep pembelajaran yang terintegrasi namanya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita melihat ini, bagian ini diawali dari kurikulum, dilanjutkan kompetensi, dilanjutkan fungsi ASN dan sasaran. Jadi ada 4 hal yang tentu ini menjadi menjadi review dari materi-materi yang ada. Coba kira-kira Bapak Ibu, saya tadi ketika diskus dengan peserta yang saya uji, ini ternyata artinya sudah ujian, saya suruh cerita, itu ya kok belum semuanya memahami ya. Coba mungkin Mas Saiful Amri ya, ketua kelas. Coba saya iso-isoi. Jangan ngomong. Hubungannya agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 untuk menulis rencana aktualisasi. Seperti apa, Mas? Coba cerita sak iso nih. Ora bener, ora apa-apa. Nek Zoom ini kira ora sanggup panganan ora. Nggih, bawa, Pak. Ora apa-apa, misal Pak karena saya misalkan saya kondisi fisik saya, mungkin saya itu gampang ngantuan Pak. Kalau saya bawa kacang dimakan boleh-boleh enggak apa-apa. Nah saya loh, panitia kurang ngerti. Boleh enggak apa-apa. Kondisi seperti ini. Ini jangan ke kantor pakai seragam atau enggak? Atau bebas? Baju putih, Pak. Bebas, Pak. Bebas. Bebas. Makanya kan ini kondisi yang seperti ini kan harus hati-hati kan jenengan. Jenengan misalkan saya juga kebetulan pakai, tadi saya lupa, tapi sudah pakai baju putih ya lupa, waduh ini kok piye, aku bawa kaos, jadi kalau sewaktu-waktu ada yang membahayakan justru ambil langsung ambil kaos. Oke. Baik coba Pak, saya pengen discuss dengan jenengan. Coba kemarin dapat agenda 1, agenda 2, bahkan agenda 3 sudah. Sekarang 3 agenda ini kaitannya dengan penulisan itu di mana? Karena jenengan nanti endingnya itu nulis gitu loh. Tidak ada yang lain gitu. Kira-kira hubungannya di mana? Ayo, apa hubungannya? Izin menjawab, Pak. Silakan, ora apa-apa, langsung. Saya Pak, ngono wae. Yuk. Kita santai aja, ada fun. Pembelajaran itu harus senang ya, tidak merengut ya, jangan sedih-sedih gitu kan. Yuk, apa? Siapa? Ini sependek sepengetahuan saya ya, Pak. Terkait dengan agenda 1 terkait dengan penanaman ideologi bela negara, agenda 2 terkait dengan core value ASN berakhlak,
Dan yang Sik, ketiga, baleni sik Mas, baleni sik. Yuk. Ya. Oh, iya. Catat. Untuk materi yang pertama hubungannya dengan agenda pertama, mohon maaf, agenda yang pertama hubungannya dengan ideologi penanaman bela negara. Agenda 2 hubungannya dengan core value ASN berakhlak. Dan yang ketiga karena agenda 3 karena baru kemarin 1 hari saya masih sedikit hal yang saya peroleh terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ketiganya memiliki hubungan yang saling berkaitan berhubungan dengan penulisan isu yang akan kita tulis. Yang pertama terkait dengan agenda 1 itu penanaman bela negara berhubungan dengan naluriah kita sebagai ASN itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara. Selanjutnya diikuti dengan agenda 2 yaitu core value ASN yaitu nilai-nilai berakhlak, yaitu sikap perilaku kita hubungannya nanti dengan pekerjaan dan ketika kita nanti menjadi ASN seutuhnya. Selanjutnya terkait dengan agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN itu hubungannya dengan hal-hal yang akan kita tangani selama menjadi ASN. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima Baik, kasih. oke. Itu pendapat jenengan terlalu dhuwur, terlalu angel. Oh iya Pak. Wel munir angel. Sing sederhana, Pak. Sing sederhana. Kok dhuwuren kuwi jawaban. Bener ora salah, ning kok dhuwuren jawabanmu. Elok itu. Sing sederhana wae. Sopo ayo. Sederhana wae. Kaitannya karo tulisan kita. Dan jenengan tadi pendapatnya waduh, dhuwur. Apa iki? Saya terkesan di manajemen ASN dan smart ASN. Mau jenengan terkait dengan manajemen ASN itu tentang pekerjaan kita ya? Iya Pak, terkait Apa, Mas? dengan hal-hal yang kita lakukan. Nek smart nek itu manajemen ASN. Kalau smart ASN apa? Terkait dengan kompetensi kita Pak, smart ASN kan hubungannya Betul, nanti dengan ASN. Oke. iya. Nah, itu terlalu nggon pekerjaan memang begitu ya. Tapi saiki sing kaitane karo tugasnya dewi, tugasnya jenengan sing arep ditulis. Apa kira-kira? Ayo, silakan pendapat. Mbak Saya Uswatun. ngerti, Pak. Oke, Mbak Uswatun, monggo. Kalau menurut saya agenda 1 sampai 3 itu untuk pembentukan karakter CPNS dan Iya. agenda 4 itu untuk menunjukkan kemampuan sebagai CPNS yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ngoten, Pak. Ya, oke. Iya. Bagus pendapatnya. Ini yo ijek dhuwur kuwi. Dhuwuran bae benang merah di agenda 1 itu apa? Terus nanti ada kaitannya dengan apa itu di secara yang semuanya berhubungan, tapi yang paling dekat itu agenda 1 ke agenda 2, terus nanti dikaitkan ke agenda 3, dan itu nanti isinya ada dalam penulisan rencana aktualisasi. Karena rencana aktualisasi itu ngisi nanti. Isinya apa? Ya kuwi agenda 1, agenda 2, agenda 3. Yo, satu lagi berpendapat, enggak apa-apa. Oke, nanti berpendapat lagi. Silakan, enggak apa-apa. Izin coba menjawab ya Pak. Oke. Kalau menurut saya dari pembelajaran agenda 1 hingga agenda 3 itu perannya adalah untuk memperkuat kita ketika mau menuliskan rencana aktualisasi dari mulai latar belakang ataupun rencana aktualisasi secara detail. Kan di sana kan juga nanti kita harus menuliskan nilai-nilai dasar PNS core value berakhlak itu, kemudian kita juga harus mengaitkannya dengan nilai bela negara, dan yang terakhir kemarin juga terkait manajemen dan smart ASN-nya, sehingga ketiga agenda tersebut tentunya sangat berperan penting ketika kita melakukan penulisan rancangan aktualisasi. Oke, baik. Luar biasa pendapatnya teman-teman. Masih ada yang mau nambah atau tidak? Ada yang mau nambah? Oke. Kalau tidak mau nambah, saya coba nanti sedikit ya. Nanti menjadi pijakan jenengan nanti ya. Silakan. Oke. Bentar. Oke. Jadi sebenarnya kalau agenda 1 itu yang kita bawa, agenda 2 itu apa? Kemarin ada 3 materi.
Benar enggak? Ada 3 materi ya kemarin ya? Apa agenda 1 itu, di agenda 1 itu materinya apa? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, Nilai bela negara. Terus yang satu? analisis isu. Nah, jenengan 3 mata pelatihan ini yang yang dibuat tugas yang mana? Analisis isu, Pak. Betul. Analisis isu. Analisis isu itu dari mana datangnya isu itu? Dari instansi kami masing-masing. Iya, dari instansi penjenengan semuanya. Yang baru ngetren apa, desas-desusnya apa, kan begitu. Analisis isu. Nah, di analisis itu jenengan kan melakukan yang namanya PKL, betul? Betul. Ya, setelah PKL apa? Ke USG. apa? USG, Pak. Setelah USG jadi apa? Fishbone. Fishbone. Cukup. Berarti kita melangkah agenda 2. Oke. Kalau di agenda 2 itu ada berapa nilai ASN-nya itu ada berapa? 7, Pak. 7 ya. Sekarang jangan cermati di tugas hari pertama. Tugasnya cuma membuat MP3. Itu kan tujuannya penjenengan nanti karena yang terkait dengan MP3 itu biar tahu istilahnya kalau dalam sekolah itu jurnal. Tapi ini karena pelatihannya itu online, maka jurnalnya ya berupa video kan begitu. Maka jenengan dikonggait MP3. Oke. Nomor 2, kelompok itu benchmarking. Benchmarking itu untuk apa? Ya, artinya ketika penjenengan nanti memimpin atau bekerja di sebuah lembaga atau apapun itu, maka penjenengan nanti ya harus istilahnya punya nilai-nilai dasar itu. Atau kalau di tugas kelompok yang hari pertama itu kan jenengan membuat video yang terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Video yang terkaitannya apa kemarin? Nomor 2. Role model tokoh akhlak. Jadi jenengan itu biar menemukan sosok role model yang ideal buat jenengan itu siapa. Jadi, kalau jenengan cocok dengan Pak Menteri ya berarti cocok. Artinya apa? Pola pikirnya, apa-apanya kan begitu. Misalkan cocok dengan misalkan ketemu Pak Gus Dur atau Gus Dur, itu maka jenengan nilai-nilainya diambilkan dari Gus Dur. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu. Maka role model itu jangan membidik ya. Kelebihan-kelebihan dalam role model itu apa saja ini kan begitu. Habis itu jenengan hari kedua nilainya jenengan membuat video, tapi video pendek. Video pendek. Gunanya untuk apa? Biar tahu ekspresi penjenengan itu mengajar. Ekspresi penjenengan ketika mengikuti materi ini. Terus kita lanjutkan hari ke-3. Benar, hari ke-3. Hari ke-3. Oke. Dilanjutkan harinya berapa lah ya. Nah, dilanjutkan materi itu. Materi apa itu Bapak Ibu? Materi apa ini? Tugasnya maksud saya. Tugasnya tugas apa? Matriks, Pak. Berarti hari ketiga ya itu ya? Ya. Hari kedua itu hari kedua kelompok saya rekaman video individu itu. Cerita asinkronus. Terus yang kelompok dengan gawe yang namanya apa? Benchmarking. Boleh perusahaan yang punya nilai-nilai ASN. Terus hari ketiga yang pertama itu terkait dengan apa? Individunya Metrik itu. Yang kelima infografis. Nomor berapa? 4 ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika penjenengan melakukan atau mencari isu, itu sudah mulai dipikirkan. Ya, mulai harus dipikirkan. Makanya yang perlu penjenengan sikapi ya tadi ada tahapannya sampai berapa tadi? Tahapannya sampai berapa? Tugas hari pertama naik loro, 3 hari kedua ada 2, hari ketiga ada 3, terus tambah hari kelima 1. Oke.
Baik, Bapak Ibu, eh, ketika penjenengan mengambil yaitu salah satu matrik. Jadi kan Bapak itu tugas yang nanti matrik. Jadi matrik itu diisi ya kalau penjenengan sudah mengerjakan yang namanya APKL, USG, terus yang satu apa? Fishbone, Pak. Fishbone. Muncul yang namanya yaitu ide kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu yang diambil itu. Tapi dimasukkan ya kan sudah USG, sudah paling skornya tertinggi. Maka itu ditaruh di apa? Di kolom pertama. Maaf, kolom kedua. Kan ada nomor yang kolom kedua itu apa namanya? Yuk, cek ingat enggak? Kolom kedua. Kegiatan, Pak. Nah, belum masuk kegiatan. Apa? Core isu. Core isu, baru kegiatan, terus langkah-langkah kegiatan, terus nilai berakhlaknya. Gitu kan? Tapi nanti kalau sudah di RA sebenarnya, maka nanti di JJR yang namanya apa itu nilai-nilai dasar apa PNS itu JJR adalah namanya output atau hasil. Tuh Bapak Ibu semuanya. Terus jejernya ya jadi baris kolom pertama itu nomor kedua isu. Nomor 3 adalah langkah-langkah, nomor 4 adalah kegiatan, terus nomor saya beleni enggak kelihatan. Nomor 1 nomor. Jadi paling kiri nomor. Terus yang kedua itu adalah apa? Isu. Setelah isu itu kegiatan. Setelah kegiatan langkah-langkah Oke dah. Terus nilai ASN. Terakhir adalah VI kan gitu. Visi di lembaga Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, sebenarnya di isu sudah itu ditentukan di kegiatan di agenda 1. Kemudian terkait dengan yang namanya tak minum dulu. Yang namanya kegiatan itu tadi ada core isu, ada kegiatan kan gitu. Ketika penjenengan bicara tentang kaitannya dengan core isu itu ngambil dari yang sudah ada yang kemarin ada di tabel di agenda 1. Terus yang kedua itu yang terkait dengan core isu ya ada kegiatan dulu. Kegiatannya apa? Itu kegiatan dalam mewujudkan. Jadi kegiatan dalam mewujudkan. Jadi jenengan kan punya target itu yang mewujudkan itu tadi dari isu untuk untuk mencarikan solusi permasalahan yang ada di lembaga Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu. Coba sekarang terkait dengan saya ingin tahu dulu ya. Coba salah satu apa itu ngangkat isunya. Sopo, yuk. Coba isu nih. Ayo, apa isunya? Masa orang tisal sih diangkat? Saya Pak, mungkin ya silakan Mbak. Belum tersedianya media informasi edukatif mengenai layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Ulangi Mbak. Belum tersedianya media informasi edukatif terkait layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Sip. Nah, smart ASN-nya di mana Mbak? Kayaknya sih ajar atau smart ASN? Iya. Smart ASN-nya saya mengambil mungkin terkait digitalisasi itu Pak. Karena kan mungkin di sini kan media informasinya kan masih secara manual dari penyuluh kan Pak. Jadi mungkin terkait smart ASN-nya saya memakainya yang digital itu. Jangan penyuluh? Bukan Pak, saya pengawas jaminan produk halal. Oke, baik. Bagus itu ya. Jadi ada terus kegiatannya apa Mbak? Nek judul itu pertama kali kegiatannya apa?
Pak membuat rencana kerja terkait penyusunan media informasi. Bagus. Iya. Sip. Terus langkah-langkah kegiatannya apa? Langkah kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, Ya, benar. kemudian mengidentifikasi data awal terkait kebutuhan pelaku usaha, kemudian menentukan tujuan pembuatan media dan target audiens, kemudian menentukan bentuk media yang efektif yang akan digunakan. Oke, media itu enggak apa, Mbak? Medianya nanti berupa leaflet dan secara digital, Pak, nanti. Oh, oke. Sip, baik. Ya, jadi itu masuk di agenda 2. Lah, sekarang agenda 3-nya di mana? Kemarin kan sudah dapat ya, agenda 3 Mbak Ida. Untuk judul itu di mana? Atau untuk tulisan jenengan itu di mana nanti? Agenda 3-nya. Ayo, Mbak. Gimana Pak maksudnya judulnya atau? Jadi gini, agenda 3. Tadi kan Senin agenda 1, agenda 2 oke. Oke toh, dengan cek tadi sudah bagus, langkah-langkah kegiatannya bagus. Settle ya. Hanya terkait sekarang kontribusi agenda 3 terhadap tulisan jenengan itu di mana? Ya, gimana? Nah. Gimana, Mbak? Judulnya apa mau, Mbak? Jenengan mau dikandake no. Mbak Soting, Mbak Sati. Mbak siapa ini? Mbak siapa ini? Mbak Rima, Pak. Apa Mbak Rima judulnya mau sampean? Saya Ide kreatifnya. Jadi judulnya bahasanya ide kreatifnya. Apa? Peningkatan, Pak. Peningkatan terkait dari sebentar, Pak. Saya lupa. Peningkatan. Ya. Peningkatan layanan sertifikasi halal melalui pembuatan media edukatif bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Oke, baik. Itu Kawan jangan produk halal. Iya. Bagus. Nah, itu terkait dengan yang namanya Smart ASN-nya, nah itu harus ada ya, harus dituangkan dalam judul. Misalkan, saya punya judul yang namanya misalkan meningkatkan pembelajaran matematika dengan aplikasi GeoGebra. Smart ASN-nya masuk itu. Smart ASN-nya masuk. Oke. Jadi kalau istilahnya, kalau ada istilah kaitannya digital, ya, itu biasanya arahnya sama dengan Smart ASN. Oke, baik. Ini diskuskan kita ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kurikulumnya ada 5. Tadi sudah saya uplok ya. Dan ya sudah. Ada nomor 1 SPBN, ada NND PNS, nilai-nilai dasar. Ya, nilai-nilai dasar PNS itu. Oke. K dan M itu apa ya? Oke. K dan P. Jadi itu terkait dengan ya apa itu agenda 3 itu. Nanti bicaranya adalah smart governance. Padahal agenda 3 itu isinya apa? Manajemen dan apa? Smart ASN. Baik. Jadi gini Pak, Bu. Sekarang benang merahnya sudah ketemu. Agenda 1 itu ketemu, masuk di agenda 2, matrik itu nanti masuk agenda 3. Lah agenda 3 itu kalau kita lihat, kita cermati di sini, nanti itu berorientasi kepada judul dan langkah-langkah kegiatan. Maka ketika jenengan nanti mau menulis, yang perlu dipertimbangkan pertama kali itu tulisannya. Tulisannya itu kira-kira nanti, ya kan itu tulisan ya. Tulisan itu nanti kira-kira arahnya kemana? Sekali lagi, Bapak Ibu, ketika penjenengan nanti menulis, ya agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu saling terkait. Agenda 1 itu misalkan terkait dengan tadi yang saya katakan, yaitu isu. Yang kedua, agenda 2 itu nanti kaitannya dengan agenda 2 itu nilai-nilai dasar PNS. Ya, terus nanti agenda 3. Coba nanti cermati, di situ juga ada. Di LA itu ada. Apa itu nanti kaitannya dengan indikator. Indikator. Makanya kalau agenda 1, agenda 2, agenda 3 sudah oke, ya sudah beres. Kan di agenda 1 itu benang merahnya masuk ya ke matrik judul itu ada Smart ASN dan langkah-langkah dalam mengelola apa. Nah, sekarang digambarkan dengan yang namanya penjenengan itu
mengelola dari sebuah ya apa nanti yang akan ditulis kan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Belum, Pak. Oke, belum. Yuk kita lanjut. Enggak apa-apa. Kita lanjut sekarang. Apa ini? Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara agenda pembelajaran ini, ya, nilai-nilai bela negara, kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bangsa, dan terkait dengan yaitu ya, dalam menjalankan tugas jabatan PS profesional pelayanan masyarakat. Ini Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi titik tekan kita. Sebentar, saya tak ke kamar mandi dulu. Baik, nah, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara terkait dengan apa itu kegiatan ini, maka targetnya itu ya sebenarnya ini membekali penjenengan. Maka sekali lagi, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 3 itu nanti ada nilai-nilai cuma ada 2 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Itu nanti ada ukurannya di sana ada. Termasuk ketika nanti penjenengan melakukan kegiatan, itu harus merujuk pada yang namanya manajemen ASN. Maka saya setuju dengan apa yang dengan sampaikan tadi Mas Siap ada. Jadi manajemen ASN itu untuk mengelola. Maka jenengan ketika nanti sudah istilahnya sudah bekerja, orientasi ke depan kan juga pimpinan jenengan. Siapa tahu nanti misalkan Mas Saiful Amri itu jadi kemenakan ya orang ngerti. Bisa jadi. Nah, sehingga jenengan nanti dalam mengelola itu ada yang namanya manajemen ASN. Nah, kalau manajemen ASN itu selalu diawali dengan apa, Mas? Kalau manajemen itu diawali dari apa? Sampai ketua OSIS, ngatur OSIS itu pertama kali harus ada apa? Perencanaan, Pak. Betul, ada perencanaan. Nah, di situ itu nanti kegiatan tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi, tulisan tadi sudah masuk perencanaan. Jadi sudah masuk ke perencanaan. Jadi bahwa perencanaannya ini kan begitu. Nah, itu namanya P. Perencanaan. Oh, organisasi. Tolong itu diorganisasi dengan baik. Ya. Jadi misalkan jenengan nanti nulis itu ya organisasi baik. Terus acting itu action. Action itu harus dilakukan. Terakhir adalah controlling. Jadi itu sebenarnya siklus kita itu bekerja itu seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini tahapan penyelesaian isu. Pertama identifikasi dan deskripsian dulu isu. Yang kedua adalah memilih atau menapis isu, mendalam analisis isu, dan terakhir alternatif penyelesaian. Tahapan penyelesaian isu. Saya kira ini kemarin sudah ya. Oke, sudah. Oh, ini sudah saya sampaikan. Nanti ngelotok ini. Nah, ini sudah masuk agenda 3, Bapak Ibu. Hati-hati, agenda 3. Ya, agenda 3 itu terkait dengan apa ya? Kegiatan-kegiatan setelah agenda 1. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Sudah kita bicarakan, ya. Intinya, ketika kita bicara smart ASN, itu adalah terkait dengan apa? Implementasinya. Ada percepatan, ada pengertian, ada lingkup, ada implementasi, ada peta jalan. Ini Bapak. Ini. Nah,
Ada literasi digital, bagaimana kita itu berinternet tapi yang sehat. Ada internet yang tidak sehat, ada. Oke. Nah, agenda 4 itu isinya nanti apa? Ini Pak, kita sudah masuk agenda 4. Apa itu? Konsep aktualisasi. Jadi pertama untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda di tempat kerja. Pembiasaan diri. Apa itu konsep aktualisasi? Nanti sampaikan, termasuk penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi akademik. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini yang perlu penjelasan cermati. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Menemukanali angel menisu. 2, menemukan gagasan konstruktif. Yang ketiga, mengaktualisasikan N dan D. N dan D itu apa? Nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita nanti targetnya apa itu kendaraan dan tujuan PNS yang kreatif. Oke. Baik. Ini Pak ada aktualisasi, ini ada habituasi. Ya. Ada aktualisasi, ada habituasi. Nah, aktualisasi itu apa? Proses menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual nyata terjadi. Sesungguhnya ada bentuk kemampuan saya dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek. Oke, ini aktualisasi. Yang kedua, habituasi. Nah, ini ketutupan fotonya jenengan. Kelihatan, Mas? Halo, kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kok error ngopo ini? Oh, internetnya hilang. Kok ngopo sih? Ngopo ya? Refreshing and refreshing. Refreshing and refreshing. Oke, ini aktualisasi. Yang kedua adalah habituasi. Menjadikan substansi menjadi mata pelatihan. Kalau habituasi pembiasaan. Jadi nanti kalau misalkan jenengan mencantumkan nama itu menjadi habituasi ya. Misalkan mapel jenengan menjadi habituasi ya harus dipasang di situ. Jadi artinya habituasi itu pembiasaan diri untuk perilaku sesuai nilai-nilai yang tertentu sehingga karakter yang ideal melalui proses internalisasi dan proses fikasi. Itu sesuatu yang penting sekali. Itu aktualisasi dan habituasi. Tapi kalau aktualisasi apa? Menjadikan substansi mata pelajaran telah dipelajari menjadi aktual nyata. Boleh? Ya. Baik. Selanjutnya sebenarnya apa toh karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat itu? Seperti apa, Pak? Apa? Sebenarnya seperti apa? Membentuk karakter masyarakat yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Apa itu? Ayo, apa? Karakter seperti apa? Ini ada yang
Oke. Apa? Karakter PNS itu seperti apa? Baik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita habituasi dan aktualisasi itu sebenarnya seperti digambarkan seperti salju di dalam laut. Jadi skill dan knowledge itu nampak. Jadi penjenengan itu punya kemampuan yang luar biasa. Tapi di dalamnya orang itu punya konsep tersembunyi, konsep diri, personal, karakter, terkait dengan motif. Jadi jangan dinampakkan. Coba saya tak tanya dulu, karakter itu apa toh? Karakter itu apa? Halo? Karakter itu apa? Sikap yang Apa? melekat dalam diri sendiri. Apa Mas? Sikap yang melekat dalam diri. Apa yang melekat Mas? Sifat. Sifat, Pak. Ciri khas. Sifat ya? Nggih, Pak. Yang lain coba apa? Kepribadian Pak, kepribadian seseorang yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Oke. Apa lagi? Kira-kira. Kemarin sudah saya sampaikan ya, mungkin sudah. Ya. Karakter itu sebenarnya, ya. Nanti saya ada beberapa referensi ya, dari motivasi juga. Jadi karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk karena perbuatan. Perbuatan terbentuk itu karena perkataan. Perkataan itu berasal dari pemikiran. Sehingga kalau saya simpulkan, pemikiran menghasilkan sebuah perbuatan, perbuatan akan menghasilkan apa? Perbuatan akan menghasilkan apa? Kebiasaan, kebiasaan akan melahirkan yang namanya karakter. Ini Bapak. Karakter. Apakah karakter itu bisa dirubah enggak? Bisa. Kalau istilahnya Pak Yai itu hijrah. Bisa itu. Hijrah. Kalau jangan bisa hijrah, ya nanti bisa selesai. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi, ini kalau kita bicara tentang yang namanya karakter. Jadi, kenapa? Mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya. Kenapa mulut itu letaknya antara otak dan hati? Kira-kira ngapain? Kok Gusti Allah enggak kok bentuk menungso koyong ini kok antara letaknya kok mulut itu antara otak dan hati itu sebabnya apa? Apa? Kira-kira apa? Kenapa kok mulut letaknya otak dan hati? Terus Gusti Allah itu menciptakan itu sempurna sekali. Iya. Di atas itu otak, di bawah itu hati. Otak itu terkait dengan logika. Kalau hati itu terkait dengan perasaan. Apa? Perasaan. Maka ketika jenengan mau bicara, tolong itu dipikir dulu. Aku naik gunungan ini Mas Saiful Amri itu tersinggung raya. Kalau saya gunungan seperti itu Mbak Lundia nanti tersinggung orang. Itu berarti rasa kenyang hati. Rasa kenyang gone hati. Oh, kata-kata seperti ini tidak menarik untuk Bu Umi. Maka saya tidak akan mengatakan. Berarti ya berarti tidak bisa saya sampaikan. Artinya setelah tak pikir-pikir nanti banyak yang tersinggung. Makanya kalau mohon maaf kalau ada lawak itu sekarang ben diguyu uang, tapi itu dia itu istilahnya
merendahkan orang lain, misalkan ini lawak guyon, itu ya tidak bagus. Makanya kita berangkat dari perasaan, perasaan melahirkan pikiran, pikiran memahalikan kepada perbuatan, perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan itu adalah yang disebut apa? Kebiasaan karakter. Oke, Bapak Ibu yang saya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Coba saya pengen tahu Bapak Ibu, tulisan penjelasan itu seperti apa? Yang sudah jadi. Silakan kita diskuskan. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit? Oh, kalau tinggal 14.10 ya. Kita sampai 4. Coba lihat jadwalnya. Nah. Sebentar. Ya, apa Pak? Apa itu yang memasang namanya? Udah beli paper? Udah. Halo? Gimana? Siapa yang menyampaikan? Judul? Seperti apa? Yuk, apa kira-kira? Apa Bapak Ibu? Sudah membuat? Belum? Pak, baru terakhir kemarin sampai matriks. Ya. Baru sampai matriks. Belum mencoba untuk menulis. Belum. Baik. Oke, enggak apa-apa. Berarti saya pertemuan ini mulai besok jenengan mulai menulis ya. Besok tak kei atau nanti tak share saja atau tak share sekarang aja biar ben ora lalu. Saya tak share-nya ya. Di sini saya tutup aja. Kemarin share. Ketok kabeh. Oke. Nanti saya share nggih. Saya kirim di ada grup ya. Halo toh? Mas Saiful. Sing ketuane sapa? Mas Saiful. Jenengan Mas. Saya Pak. Iya. Ini ada grupnya. Grup kelompok, grup apa dan agama? Ini jenengan sudah nggak grup ini. Khusus untuk 10 orang itu. Sudah Pak. Belum? Sudah ada Pak. Sudah membuat belum? Sudah ada Pak. Coba aku diting, aku lebih grup orang ini khusus kilo ya. Rasa campur kemana-mana. Oke. Untuk nomor HP-nya Pak, saya minta. Oh ya 081. J. 226. 226. 35. J. 0006. 0006. Ya, nolnya 3 kali. J. Sebentar, saya hubungi langsung saja Pak. Ya, di WA aja. Wes Mas, nanti tak share apa itu? Wes Mas, udah masukin? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah saya full Amri. Oh iya, ini oke. Ini bukan jenengan orang di grup ya? Sudah belum? Sudah Pak. Enggak, 10 orang ini sudah punya grup belum?
Wis Sudah, gawe grup urung? sudah ada, Pak. Sudah. Nggih. Mbak aku dilebokke kono. Oh, nggih, siap. Dimasukkan terus nanti terkait dengan tugas-tugas jenengan nanti tak seperti itu. Misalkan nanti kita pembimbingan sampai kapan, nanti saya berikan contoh laporan aktualisasi, rencana aktualisasinya seperti apa. Jadi jangan nulis, mau tak kayak contoh, terus nanti laporan seperti apa kan gitu. Dan digambaran lah. Atau mungkin jenengan sendiri contohnya bisa jadi. Oke, nanti saya dimasukkan ya. Oke, saya akan mau nge-share materi ini dulu. Ada 2 materi kan. Oke, coba tak wis dilebokke grup ta, Mas? Sebentar, Pak, sebentar lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kira-kira yang menjadi kekhawatiran jenengan apa ketika nulis ini? Coba cerita wae. Kekhawatirannya apa? Apa, Mas? Kekhawatirannya apa? Apa? Ora nek khawatir bari beres no. Seneng aku nek ora khawatir. Kowe yo arep nulis ki teko-teko kanca-kanca ndak? Tanya teman-teman ndak? Ndak. Apa wis pokoke nulis. Jadi gini Mas, ini saya melihat pengalamannya. Tadi saya kan uji angkatan berapa tadi lupa. Ketika saya menguji Bapak Ibu, menguji peserta itu sebenarnya kan dia harus sudah mengupload RA. Nah RA-nya tadi ternyata ya setelah saya download itu isinya itu belum komplit. Waduh kok gini ya. Tapi setelah dia presentasi komplit. Wah, aku. Jadi apa itu tulisannya itu tidak istilahnya belum komplit. Makanya jangan seperti itu nanti. Nah, maka tidak bisa diperbaiki karena mau diwaca belum komplit. Saya ya tulisan tak tulisi di apa itu hasil seminarnya itu saya tulisi apa penulisan belum selesai menulisnya. Ini nanti tangan-tangan jangan sampai seperti itu. Jangan memberi masukan kan tidak bisa tulisan belum komplit kok. Harus sidik kan. Makanya nanti teman-teman jangan seperti itu. Punya harus settle. Sudah Mas, saya dimasukkan grup? Sudah, Pak. Nama grupnya Coaching Angkatan 37 Kelompok 4. Oh iya, oke, saya kirim. Terima kasih. Enggak kayak ini Mas penak tuh. Nek apa-apa aku di link ya. Misalkan, oke, sekarang tak share dulu materinya. Tak kirimnya dulu biar apa itu? Di mana ini? Coaching. Oke, tak kirimnya dulu materinya itu. Oke, itu yang namanya bahan tayang ya. Oke, bahan tayang. Oke, nanti jenengan mulai di gambaran daripada di gambaran ini nanti. Walaupun ini belum ya, nanti tapi besok sudah mulai sebentar. Materi sekunus. Ini nanti ini saya kasih materi nanti biar dibaca-baca. Oke. Besok ketemu jam berapa ya Mas ya? Nah itu sudah saya share ya, Jadi nanti cermati itu materi-materinya. Besok aja sing tugas besok aja. Itu jangan baca-baca. Oke, misalkan gini Mas, biar tahu ini kan sambil nunggu. Biar nunggu, jangan sambil nunggu deh. Sebentar tak buka dulu. Mana ya?
Oke, saya share sekali aja. Dan nanti sesuk tinggal nambah. Di dirimu mau. Loh, orang mana? Sebentar. Saya. Oke, sudah kelihatan ya Mas ya? Sudah kelihatan? Halo? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Ini nanti kegiatan kita ini. Sekarang ini hari ke-12, 2JP. Ini hari belum hari ke-12. Jadi nanti tugasnya jenengan ini ketemu 3 kali ya. Ini ketemu pertama kali ya Mas ya? Iya Pak. Ketemu pertama kali Iya, kan? Bapak. Baru pertama. Ya? Baru pertama Oke, kali. baru pertama. Terkait pembimbingan. Oke, baik. Ini kan jadi hari ke-12, 2JP. Terus nanti hari 13, 14, 15 itu 2JP. Ya. Terus selanjutnya sampai hari ini. Jadi nanti jenengan waktu di kelas ini atau sebelum masuk ke materi itu. Jadi jenengan nanti kita lihat di nomor 1, nomor 5, nomor 8. Nih, ini ada 1, 2, 3 ini. Ini jenengan nanti ketika mau mengerjakan ini melihat ini saja. Ya kelihatan. Saya berharap hari ke-21 itu sudah ready, sudah siap. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini terus nanti jenengan sudah mulai tulis. Nah, apa yang ditulis Pak Jun? Ini. Konsep ini tadi. Terus yang perlu ditulis ini Pak, hari ke-13 tuh. Sebenarnya ini sudah di agenda 1, agenda 2. Sebaiknya isu-isu tersebut sudah dikomunikasikan dengan mentor. Oke, isu yang sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Ya. Terus awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Sudah kita tulis. Terus buatlah analisis isu dari isu yang ditemukan sampai menemukan core isu. Buatlah analisis itu tadi APK LOSG. Dan makanya tadi kalau itu sudah jadi ready sudah. Jadi hari ke-3 itu sudah selesai. Terus selanjutnya hasil scanning yang akan kita masukkan dalam poin identifikasi dan distribusi isu. Ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau sudah jenengan kerjakan ini sudah oke. Hari ke-14. Jika sudah didapatkan core isu, ini kemarin boleh isu, maka cari penyebab itu bisa dengan memakai analisis Fishbone atau yang lain. Jadi jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu dengan menggunakan analisis Fishbone atau yang lain. Jadi gini Bapak Ibu, ketika penjenengan misalkan mau mengangkat Fishbone, boleh saja. Boleh. Terus core isu ke-15, jika sudah ditetapkan sebagai oke, silahkan merumuskan judul RA. Buatlah materi kegiatan berisi nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output kaitan dengan yang namanya nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, kita lanjut. Sekarang hari ke-16. Ini sudah masuk ini latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, buat deskripsi. Makanya nanti Pak Ketua atau Pak Saud tadi WA saya nanti kirim. Terus deskripsi. Oke, ini sebenarnya sudah selesai ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon izin pencerahannya Pak. Ya? Mohon pencerahan. Jadi seperti ini. Mas? Untuk dijadwal hari ini adalah hari ke-11 dan hari 11. Hari ke-11 dan untuk hari ini memang ada jadwal coaching.
Nah, sedangkan di layar yang Bapak share itu kan hari ke-12 ada coaching juga. Apakah besok sebagai hari ke-12 kita ada coaching atau diganti hari ini, Pak? Enggak, tutup jadwal. Saya tutup jadwal. Hari ini ada jadwal apa, Mas? Hari ini ada coaching untuk hari ke-11. Untuk Besok yang ada coaching lagi toh? besok pembimbingan rancangan aktualisasi. Sama, itu Oke. sama. Coaching, pokoknya nanti kita nguplek-nguplek RA itu. Oke, berarti untuk besok Setiap hari nguplek-nguplek RA. sama gitu. Oke, jadi ya misalkan ini Mas, kan istilahnya ini, Pak, jane kan iki hari ke ini, tapi jenengan kok wis materi wis mentek misalkan. Misalkan materi hari ke-19 kok sudah dikasih hari 12, yang penting jenengan paham, tahu. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu ketika jenengan menyampaikan materi ke-12, targetnya 12, tapi jenengan belum selesai, masih baru 10, waktunya habis. Nah, itu enggak boleh. Oh, iya. Jadi enggak apa-apa, nanti kita istilahnya kita apa ya? Tulisan ini kita biar cepat enggak apa-apa. Yang penting jenengan ketika mau RA itu sudah settle, sudah bagus gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk materi persiapan coaching ke-12, hari ke-12 berarti 2 materi yang telah disampaikan di grup. Terus tak kayak kabeh, rasa. Jadi materi itu sebenarnya kan materi untuk sampai nanti terakhir. Tapi gini, maksudnya gini Mas, saya tak beleni. Ini kan sebenarnya nanti kan hari 12 kan ini misalkan konsep aktualisasi. Carilah isu jenis ini misalkan ya ini. Ini nomor hari ke-13 itu cara isu permasalahan sektor bla bla bla. Sebaiknya isu tersebut dikomunikasikan dengan mentor. Wes, buatlah analisis isu. Wah, lah ini kan jadi agenda 1 kan sudah semua. Betul enggak? Iya, betul, Pak. Makanya kalau jenengan agenda 1 sudah selesai, sudah fix, sudah sip, ya nanti tinggal nggowo di sini. Tinggal nanti memperbaiki nggak iki. Bariki nggo mungkin jenengan sudah diperbaiki, dikonsultasikan. Terus nek wis hari ke-16 itu sudah nulis. Nulis apa? Latar belakang, tujuan, manfaat itu nulis. Terus hari ke-17 apa? Melanjutkan tulisan di bab 2. Bab 16 itu bab 1. Ini bab 2. Kan begitu. Terus ini nanti masuk ke hari ke-18, mungkin nanti masuk ke bab 3 kan begitu. Jadi jenengan itu maksud saya ketika jenengan nanti ada kegiatan atau istilahnya penjenengan itu mau menulis sudah dipersiapkan betul di sini. Jadi jenengan nanti ketinggalan enak plak. Misalkan kurang telung dino kok perlu di istilahnya kurang kata-katanya kurang bagus, benar ini enggak apa-apa. Tapi yang jelas kerangka besarnya muncul itu di akta di yang namanya di tulisan penjenengan itu ya. Jadi harus sudah ada. Jadi jenengan sudah mulai merancang, sudah ada tulisan ini alon-alon sambil jalan. Ketika nulis orang kesusukan nanti hasilnya apa? Pak, saya sampai sini seperti apa? Oke. Jadi yang penting pada seminar itu beres oke, artinya beres oke dari sudah oke, jadi nanti jangan tinggal mengawal. Sebenarnya saya tak tanya Mbak Dwi sampai jam berapa? Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Nah, ada pertanyaan enggak? Halo? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke, enggak ada ya. Oke. Sampai jam berapa? Sampai ketika udah ini Mbak Ida mau masuk CC, aku tak Mbak Dwi tadi. Mbak Dwi panitia.
kita sampai sampai jam berapa, Mbak? ini tak kira lagi loh. Berapa lagi tak kira lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sambil nunggu sebentar. Ya, pokoknya persiapkan dengan baik ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau jenengan nanti sudah dipersiapkan baik, pokoknya jangan tergesa-gesa. Nulis itu nek tergesa-gesa hasilnya tidak maksimal. Di step by step kan begitu. Nah ini Mbak Dwi. Oke, baik, guys. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu besok lagi, nggih. Halo. Halo. Kalau nanti jenengan nanti kalau tidak ada materi pagi aja ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Jun? Sudah keluar, Bu. Oh, udah keluar, nggih. Segera ke room utama, ke main room, sudah ditunggu WI-nya. Apa galak di situ ya?